Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Febrianti dan kelompok saya dari kelas 21 SIA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Sains Informasi Eksekutif untuk memenuhi nilai UAS. Di sini saya mendapatkan bagian untuk membuat dashboard level tertinggi, yaitu kepala dinas. Yang pertama ada bagian armada yang bertuliskan 125 plus 140, yang berarti armada yang tersedia 125 dari 140 secara keseluruhan armada yang tersedia. Di sini berguna untuk kepala dinas mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan armada yang tersedia. Begitu juga dengan SDM. SDM di sini yang dimaksud adalah tenaga kerja dan juga laporan warga hingga sampah untuk bulan ini. Adapun juga grafik sampah bulanan. Grafik sampah bulanan ini digunakan untuk kepala dinas memantau apakah dari bulan Januari sampai bulan Desember sampah mempunyai peningkatan atau penurunan secara signifikan dan mempunyai status banyak, sedang, dan sedikit. Adapun juga target PAD. PAD sendiri adalah pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang didapat dari layanan mereka sendiri atau layanan dari DLA itu sendiri. Di sini ada status tidak tercapai, hampir tercapai, hingga tercapai. Selanjutnya ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini adalah berisikan laporan dari dana yang didapat dari pemerintah yang diaplikasikan untuk anggaran program dan anggaran operasional yang memiliki status minim, perlu percepatan, dan terserap dengan baik. Adapun indeks kinerja lingkungan. Indeks kinerja lingkungan di sini adalah hasil dari kinerja DLA itu sendiri yang mempunyai status baik, cukup, dan buruk. Selanjutnya ada peta sebaran titik kritis. Di sini terdapat peta Kota Solo, di mana di sini kepala dinas bisa mengetahui titik-titik yang mempunyai status TPS dengan kritis, cukup kritis, dan aman. Selanjutnya kita ke menu anggaran. Di menu anggaran ini adalah penjabaran dari grafik realisasi anggaran yang tadi. Di sini kepala dinas mendapatkan laporan yang didapat dari kepala bidang. Jadi kepala dinas hanya bisa melihat dan mengunduh laporan yang ada, serta memantau apakah realisasinya perlu untuk dipercepat atau yang lainnya. Selanjutnya ada target PAD. Sama dengan realisasi anggaran, target PAD ini yang menetapkan adalah bagian DLH-nya. Di sini juga kepala dinas hanya memantau, karena yang membuat ini juga dari kepala bidang. Kepala dinas hanya bisa melihat dan mengunduhnya saja. Selanjutnya adalah peta sebaran. Nah, di sini peta sebarannya adalah
peta kota Solo, di mana titik-titik ini merupakan titik kritis, berguna untuk kepala dinas mengetahui titik mana saja per kecamatan yang mempunyai TPS yang berstatus penuh, kritis, cukup kritis, atau aman. Di sini, di saat kepala dinas menunjuk ke arah titik yang dituju, akan muncul pop-up lokasi, jenis TPS, masalah, dan status dari proses penanganannya. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Dimulai dengan NIM 2101076. Saya akan menjelaskan mengenai dashboard level tengah, yaitu kepala bidang. Untuk baris pertama, ada status TPS, program kegiatan, dan juga keluhan warga. Untuk status TPS ini ada 3 kategori, yaitu TPS aman, TPS waspada, dan juga TPS penuh, yang dimana masing-masing TPS ini memiliki jumlah tertentu. Kemudian pada program kegiatan, dia menampilkan status selesai dan juga belum terlaksana. Untuk keluhan warga, di sini dia menampilkan informasi bahwa ada 15 keluhan baru dari warga yang perlu segera ditangani. Kemudian pada baris berikutnya ada kinerja tim atau zona. Di sini terdapat 6 wilayah tim dari Banjarsari, Lawean, Sarengan, Bonoloyo, Norowangsan, dan juga Sondakan. Pada baris kinerja ini, dia berupa grafik atau diagram gitu. Kemudian di baris berikutnya ini ada seperti peta. Peta di sini itu menunjukkan manajemen TPS yang dimana ada beberapa pin. Ada pin warna merah, kuning, dan juga hijau. Merah menunjukkan TPS penuh, kuning menunjukkan TPS waspada, dan hijau menunjukkan TPS aman. Untuk baris bagian terakhir, ini ada 2 program kegiatan yang sudah selesai, seperti edukasi pilah sampah, dan juga penebangan dan perempelan pohon. Kemudian ada manajemen TPS, yang dimana halaman ini merupakan pusat kontrol untuk semua tempat penampungan sementara, seperti di bawah ini. Pada tab bagian atas, dia ada filter berdasarkan status. Ada status aman, waspada, dan juga penuh. Ketika kita memilih status penuh, maka pada bagian peta ini dia akan menunjukkan beberapa pin yang berwarna merah, yang menandakan bahwa itu adalah TPS penuh. Kemudian ketika kita pilih salah satu pin, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisi nama TPS atau nama wilayah, kemudian kapasitas dari TPS tersebut, ada juga terakhir diangkut sampahnya, dan juga ada pukul berapa sampah itu diangkut. Untuk melihat detailnya, mungkin bisa diklik pada button di header. Pada halaman berikutnya ada program dan juga kegiatan. Di sini sudah ditampilkan keseluruhan program dan juga kegiatan, baik yang sudah selesai, yang akan datang, maupun yang sedang berjalan. Untuk setiap kegiatannya itu ada laporannya. Nah, di dalam laporan tersebut berisi judul program, periode pelaksanaan, penanggung jawab, progres pelaksanaan, dan juga serapan anggaran yang dapat dilihat pada button lihat laporan. Pada halaman berikutnya ada keluhan warga, yang berfungsi sebagai sistem untuk menangani semua keluhan atau masukan dari warga yang masuk dalam kategori bidangnya. Untuk panel kiri ini, dia menampilkan laporan berdasarkan status baru, dalam proses, dan juga selesai. Di sini ada beberapa daftar laporan yang bisa di-scroll dengan menampilkan ID laporan dan juga judul laporan. Kemudian pada panel kanan, ini menampilkan semua informasi dari laporan yang dipilih di panel kiri.
yang berisi laporan dari warga, foto, dan juga lokasi warga. Kemudian di sini ada delegasikan ke tim atau area aksi. Kemudian di paling bawah ada button simpan dan kirim. Untuk halaman terakhir ada kinerja tim atau zona. Di sini halaman ini berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan performa dari tim. Yang pertama ada papan peringkat. Papan peringkat ini berisi grafik datang horizontal dari kinerja tim atau zona berdasarkan metrik yang dipilih seperti waktu respon keluhan. Kemudian ada tren kinerja. Tren kinerja ini berisi grafik garis yang membandingkan tren skor kinerja beberapa tim dari waktu ke waktu. Seperti itu. Kemudian di paling bawah ada tabel rincian yang menyajikan data mentah untuk setiap tim seperti jumlah tugas, tugas selesai, persen penyelesaian, dan juga jumlah keluhan setiap tim. Kemudian mendapat lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Agi Pratiwi dengan NIM 210101064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS kami, yaitu EIS atau Executive Information System untuk monitoring kinerja petugas kebersihan DLH Surakarta. Di sini saya mendapat bagian di level teknis untuk EIS untuk koordinator armada dan sarana dan prasarana DLH Surakarta. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama di sini di EIS yang saya buat ini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu dashboard, data armada, konsumsi BBM, jadwal servis, data sarana dan prasarana, kemudian laporan kerusakan. Baik, untuk yang pertama di dashboard awal ini yaitu dashboard untuk status armada dan sarana dan prasarana. Di dashboard awal ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan kinerja harian untuk mendukung pengambilan keputusan cepat oleh koordinator. Halaman ini berfungsi untuk pemantauan cepat tanpa harus membuka satu persatu menu lain. Yang pertama di sini ada panel untuk mencari berdasarkan kategori, kemudian mengurutkan berdasarkan waktu, juga memfilter berdasarkan kategori maupun berdasarkan waktu seperti harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Baik, yang pertama yaitu ada KPI card. Nah, di sini terdapat KPI card berupa total armada aktif yaitu 105 unit, kemudian ada armada rusaknya berjumlah 10 unit, kemudian konsumsi BBM bulan ini itu 1.300 liter, kemudian ketersediaan surplus sampai bulan ini yaitu 90%, kemudian ada card laporan aktif yaitu terdapat 10 laporan aktif dari 35 total laporan yang ada. Kemudian ada grafik konsumsi BBM armada per minggu ini. Dari grafik konsumsi BBM per minggu ini itu digunakan untuk memantau penggunaan BBM mingguan untuk mendeteksi lonjakan konsumsi yang ada. Jadi, untuk memudahkan identifikasi armada yang boros secara tepat dan berkala. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat card jadwal servis hari ini, di mana card ini berfungsi untuk menyediakan daftar kendaraan yang harus diservis hari ini, yang berfungsi untuk menghindari kelalaian servis rutin dan memperpanjang usia kendaraan. Kemudian menunjukkan di minggu ini terdapat 10 servis untuk kendaraan, dan di bulan ini terdapat 25 servis kendaraan. Kemudian ada card petugas paling aktif hari ini, yaitu menunjukkan petugas kebersihan yang memiliki aktivitas terbanyak untuk berguna untuk memonitoring kinerja personil lapangan. Kemudian terdapat ringkasan operasional hari ini, di mana ini merupakan rangkuman total aktivitas dari DLH Surakarta yang berfungsi
menyediakan overview secara real-time kinerja teknis dan operasional harian. Baik, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu data armada. Di dashboard data armada masih sama, terdapat panel yang berfungsi seperti tadi, kemudian terdapat KPI card. Di KPI card ini terdapat jumlah armada yaitu 105 unit, kemudian terdapat 10 unit armada rusak, dan kemudian total armada itu 120 unit. Ini mempermudah koordinator dalam manajemen armada dan mengambil keputusan alokasi setelahnya. Kemudian armada yang memperlihatkan visualisasi kondisi terkini armada di DLH Surakarta yang berfungsi untuk mempermudah evaluasi kebutuhan penggantian maupun perbaikan. Kemudian ada pembelian armada. Nah, di sini menambahkan usia kendaraan di DLH Surakarta sendiri, berfungsi untuk membantu menentukan armada mana yang perlu diperbarui atau dilelang. Yang selanjutnya terdapat pie chart distribusi armada setiap kecamatan. Di sini menunjukkan visual dari penyebaran armada di seluruh kota Surakarta, di mana berfungsi untuk memastikan pemerataan sumber daya di semua wilayah Surakarta untuk membantu efektivitas dari Surakarta itu sendiri. Kemudian terdapat data komposisi jenis armada. Di sini memperlihatkan kendaraan atau armada yang digunakan oleh DLH Surakarta yang berfungsi untuk membantu perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan lapangan yang ada. Kemudian yang selanjutnya terdapat line chart kondisi armada berdasarkan tahun pembelian. Nah, di sini menggambarkan degradasi kondisi armada yang berfungsi untuk analisis prediktif kebutuhan maintenance yang ada. Yang selanjutnya yaitu terdapat stacked bar mutasi armada atau kendaraan kecamatan yang menampilkan riwayat dan distribusi perpindahan armada yang berfungsi untuk memudahkan audit atau tracking historis kendaraan. Kemudian ada tabel data armada. Di tabel ini menyediakan data teknis lengkap dan histori perpindahan kendaraan. Ini berfungsi untuk data pendukung pengambilan keputusan dari koordinator armada dan sarana dan prasarana di DLH ini sendiri. Kemudian ini juga terdapat tabel armada. Kemudian yang selanjutnya yaitu menu konsumsi BBM. Di menu ACE dashboard konsumsi BBM ini sama itu terdapat panel, kemudian juga terdapat KPI card yang berupa total BBM terpakai bulan ini berupa 3.240 liter. Kemudian terdapat 105 unit armada aktif yang menggunakan konsumsi BBM. Kemudian rata-rata konsumsi BBM-nya yaitu 245 liter. Kemudian untuk total BBM-nya yaitu 45.3.600 ribu. KPI ini berfungsi untuk menjadi indikator efisiensi operasional lapangan sehari-harinya. Kemudian ada card ranking efisiensi kendaraan. Ya, ini di sini terdapat paling boros itu berupa truk sampah dengan efisiensinya yaitu 4,5 km per liter. Kemudian kendaraan yang efisien itu terparol dengan 10,2 km per liter. Di sini card ini berfungsi untuk
memudahkan evaluasi dan tindakan korektif, misalnya perbaikan ataupun pelatihan driver agar kendaraan ini lebih efisien dan juga mudah fungsionalitas hari-hari. Kemudian ada notifikasi penggunaan BBM, yaitu berfungsi untuk pengawasan real time dan tindakan cepat. Yang selanjutnya itu ada untuk tren konsumsi BBM per jenis armada. Di line chart ini berfungsi untuk membandingkan tren konsumsi BBM antar jenis kendaraan sehingga membantu memilih kendaraan paling hemat untuk tugas tertentu dan juga memudahkan koordinator dalam menilai dan juga melihat efisiensi kendaraannya. Yang selanjutnya yaitu terdapat line chart grafik konsumsi BBM setiap bulan. Ini di line chart ini menunjukkan penggunaan BBM yang berfungsi untuk membantu budgeting dan kontrol operasional. Yang selanjutnya yaitu terdapat grafik konsumsi BBM antar jenis armada, kemudian terdapat peta persebaran armada dan SPBU terdekat. Ini berupa visualisasi lokasi kendaraan data konsumsi armada BBM yang berisi BBM kendaraan sebagai dasar audit penggunaan. Lanjut informasi selanjutnya yaitu jadwal servis. Jadwal servis ini juga terdapat pada seperti tadi, kemudian terdapat KPI card yang seperti yang terlihat. KPI cardnya ini terdapat armada jadwal servisnya ada 12, kemudian servis minggu ini terdapat 4 servis, kemudian ada 2 servis terlambat, kemudian ketepatan servis di bulan ini yaitu 84%. KPI card ini sendiri berfungsi untuk mengukur performa pemeliharaan teknis armada yang ada. Yang selanjutnya yaitu terdapat card notifikasi service. Di sini berfungsi untuk mencegah keterlambatan dan kerusakan teknis, notifikasi peringatan untuk kendaraan yang mendekati jadwal servis sehingga koordinator armada dapat dengan mudah untuk mendeteksinya. Kemudian terdapat kalender jadwal servis, yaitu visualisasi seluruh servis yang ada, memudahkan manajemen waktu dan resource ke bengkel yang ada. Kemudian terdapat line chart grafik servis jadwal. Di line chart ini menampilkan grafik pemenuhan dan ketepatan servis yang ada maupun servis yang belum terlaksana. Di sini berfungsi untuk sebagai indikator kedisiplinan dan pemeliharaan armada yang ada. Kemudian terdapat line chart grafik tentang keterlambatan servis yang untuk melihat dan menilai adanya tidak terlambat servis maupun dari rangkaian usia kendaraan. Kemudian terdapat pie chart kesatuan servis yang ada. Dan kemudian terdapat card jadwal perubahan servis yang ada. Sini merupakan catatan jika ada penyesuaian jadwal dan alasannya juga berfungsi sebagai log historis dan untuk audit internal koordinator armada dan sarpras. Kemudian terdapat grafik total biaya servis per jenis armada. Di sini menunjukkan komparasi atau perbandingan biaya pemeliharaan ada untuk membantu budgeting dan evaluasi efisiensi biaya. Kemudian yang terakhir ada servis armada yang menunjukkan detail biaya dan juga jenis servisnya. Berfungsi untuk sumber data pengambilan keputusan teknis dan administratif yang ada. Yang selanjutnya itu menu data sarana dan prasarana. Ini juga terdapat panel, kemudian terdapat KPI card yang terdapat sarana dan prasarana yang ada itu 1.240 unit, kemudian kondisi
sarana dan prasarana itu 68%. Baik, kemudian rata-rata usia sarana dan prasarana yaitu 4,6 tahun. Kemudian jumlah lokasi penempatan sarana dan prasarana yaitu ada 254 titik lokasi yang ada. Kemudian terdapat presentase jenis Sarpras menggunakan pie chart yang berfungsi untuk distribusi jenis alat yang masih aktif dan digunakan untuk menunjukkan proporsi alat yang siap pakai. Kemudian ada presentase kondisi yaitu kemudian terdapat list card laporan kerusakan yang ada, yaitu berupa alat apa saja yang rusak dan kemudian berfungsi untuk mendukung perbaikan cepat dan pelacakan masalah. Kemudian yang selanjutnya dapat bar chart berdasarkan keadaan. Di sini umur alat dan prasarana yang ada berfungsi sebagai dasar penggantian dan perencanaan pengadaan yang ada. Kemudian terdapat lane chart per tahun. Yang terakhir itu ada tabel data sarana dan prasarana. Kemudian menu terakhir itu ada menu laporan kerusakan. Di menu laporan kerusakan ini juga terdapat panel seperti tadi, kemudian terdapat KPI card, kemudian terdapat bar chart laporan per bulan. Yang selanjutnya yaitu ada pie chart data jenis kerusakan. Kemudian terdapat line chart waktu rata-rata penanganan line chart ini mempercepat kerjaan respon teknisi yang berfungsi untuk menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas kerja JLH Surakarta ini sendiri. Kemudian terdapat bar chart grafik jenis kerusakan terbanyak yang berisi komponen rusak yang berfungsi untuk membantu menekan penyebab utama dan solusi preventif yang ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terdapat tabel data laporan kerusakan yang berisi rincian data pelaporan, waktu, dan juga statusnya, dan juga penanganannya, yang berfungsi sebagai dokumen pelaporan dan analisis kinerja teknis. Jadi interface yang saya buat ini berfungsi untuk memberikan pantauan real time kondisi kendaraan dan juga alat kebersihan yang ada di JLH Surakarta. Kemudian juga menyediakan data komprehensif dan juga terstruktur untuk membantu koordinator Sarpras dan Armada dalam meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keadaan teknis kendaraan dan alat, mengambil keputusan cepat dan berbasis data, kemudian mendeteksi anomali seperti armada boros BBM atau servis terlambat, kemudian juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan. Dari interface yang saya buat ini menghasilkan dashboard strategis dan teknis yang mendukung evaluasi dan tindakan cepat, kemudian visualisasi grafik dan dapat mudah dipahami oleh pimpinan teknis, kemudian notifikasi untuk respon langsung terhadap kejadian yang ada. Perkenalkan, saya Fikri Nuzulyansyah Ramadan dengan NIM 2101059. Di sini saya akan mengenalkan sebuah dashboard operasional di level teknis, yaitu pada koordinator lapangan. Baik, mari kita masuk ke dashboard utamanya terlebih dahulu. Di sini terdapat notifikasi 3 TPS penuh yang menunjukkan bahwa ada sebuah laporan prioritas di mana terdapat 3 tempat pembuangan sampah yang penuh dan harus segera ditindaklanjuti. Selanjutnya ada sebuah tabel di mana tabel ini berisi nama petugas, lalu area petugas, area di mana petugas tersebut sedang bekerja, lalu ada status yang berisi apakah pekerjaan mereka telah selesai, sedang berjalan, atau terlambat, dan juga terdapat tanggal kapan mereka melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jadwal penugasan.
Di jadwal penugasan ini, seorang koordinator lapangan dapat menambahkan jadwal untuk kedepannya sehingga petugas-petugas ini nanti bisa diberikan jadwal di mana mereka harus bertugas, dan untuk statusnya nanti akan kosong, maka koordinator lapangan perlu menarik kanban di sini, entah itu selesai, berjalan, atau terlambat. Dan ada tanggal di mana jadwal tersebut harus dilaksanakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke absensi petugas. Di sini terdapat tabel sebuah nama petugas, jam masuk dan pulang, status mereka apakah hadir pada hari itu, izin sakit, atau izin ada keperluan, atau alfa. Nantinya rekapitulasi absensi petugas ini akan digunakan oleh koordinator lapangan sebagai tolak ukur apakah pekerja tersebut disiplin atau tidak, dan juga seberapa banyak petugas tersebut izin atau sakit atau alfa. Lalu yang terakhir yaitu laporan prioritas. Pada menu laporan prioritas terdapat beberapa kart yang terhubung langsung dengan laporan yang dikeluhkan mungkin oleh warga atau atasan. Di sini seperti contoh ada kart TPS penuh yang berlokasi di Pasar Legi dan telah diupload 1 jam yang lalu. Nantinya koordinator lapangan dapat langsung segera mengirimkan petugas dengan menekan button ini dan memilih petugas mana yang sekiranya kosong, maka akan langsung diberikan tugas prioritas ini. Lalu jika sudah selesai, maka koordinator lapangan akan menekan button tandai selesai. Mungkin itu saja dashboard operasional level teknis untuk koordinator lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.